Masih bau-bau Mekah, Bu. Alhamdulillah. Ada Bu Mul juga. Sudah lama tak jumpa Bu Mul. Ya, saya lihat chatting Bu Mul di Iya, Bu grup Wati chat kangen ya. semuanya, Bu. Belum bisa masuk ya, Bu. Nah, terus langsung saya telepon. Dina belum bisa buka kameranya. Kangen Bu suara Dina kangen, lembutnya. Bu Dina. Bu Nurmalis, Iya, Bu Pak Helmi, Bu Wati. Indah, Bu Ella, Bu Yanti, Ya, Bu Bu. Fani. Saya juga kangen nih sama Bu Dina nih. Ya. Bu Dewi. Iya, Bu Wati. Iya. Oke, Bapak Ibu, kita siap mulai ya. Ya, Bu. Sebenarnya sih saya pengen di break room, tapi kan Buya amanahnya suruh di sini ya udah. Iya. Kalau di break room teh enak, nggak ada yang seliweran. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa 10 orang karena memang bukan jadwal ini ya. Kadang-kadang 10 nih, tahu-tahu nanti pas udah nggak kelihatan sama saya, tahu-tahu pas di akhir 25. Iya. Belakang, Oke, masuk Bapak Ibu, belakang. kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan segala macam nikmat yang menghampiri kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita bisa masih bersama-sama belajar gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Asani. Metode inilah yang mempertemukan kita di sini. Mudah-mudahan kita istiqomah senantiasa dan saling berpegang erat untuk menjaga kebersamaan ini. Tanggung jawabnya sekarang beralih dari Pak Helmi ke Bu Ella nih untuk gandeng teman-teman kita di kelas siang. Dan salam mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat beliau, mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca Al-Fatihah dan doa belajar. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin. Kita hari ini melanjutkan yang Bu Indah. Cuma mohon kita lanjutkan. Karena itu di yang identifikasi KBPA sama KBFL, saya mau ngajakin ibu-ibu nih untuk kita sama-sama setidaknya mendekati yang kita cek di kamus lagi, dan kebetulan saya punya sedikit kesimpulan ya setelah ini nanti kita inikan. Yang dua kata kemarin ya Bu Indah ya, yang kata kemarin kata apa ya kemarin tuh? Yang Fariku. Ya, sama satu lagi yang asirun ya Bu. Ya. Oke. Kita mulai ya ibu-ibu ya. Mohon izin sebentar. Kita share kemarin ayat nah ya, surat Al-Baqarah. Ya. Jadi ini ya, ini ya Bu ya, Farikun ya, ya. Belum itu ya.
Ya, sebelum ke situ, sebentar. Pada ini aja, papan tulisnya ini aja. Ya, Ibu-ibu, Bu Indah mohon izin ya Bu Indah ya. Ya Bu Wati. Soalnya kan Pak Hadr udah mulai sering ke sini, jadi kita sambil membenarkan. Bapak Ibu bisa silakan dibuka yang halaman 26 modul baru. Kalau modul lama halaman berapa yang 24. ada KBPA-nya? 24. KBPP-nya 24. Silakan Bapak Ibu, ya intinya mah yang itu yang dibuka. Ya. Jadi kalau kita bahas pola fa'ala, jadi kalau polanya itu adalah pola fa'ala, maka rumus KBPA-nya itu yang paling sering, yang umumnya ya Bapak Ibu ya, yaitu apa? Fa'ilun, itu umumnya, yang paling sering. Sedangkan KBPP maf'ulun itu umumnya ya. Kemudian, nah kalau KBSL itu banyak ya. Materinya ada di modul halaman yang baru, halaman 39, yang lama halaman 33 kalau nggak salah. Nah, silakan dibuka. Di mana di situ pola untuk kata benda superlatifnya itu ada af'alu, ada fa'lanu, ada fa'ilun. Kalau di modul baru ada tambahan lagi ya. Ya, intinya banyak. Salah satunya adalah fa'ilun. Nah, dan lain-lain. Kenapa saya tulis itu? Karena di sini nanti ada kesamaan. Ini yang umumnya ya Bapak Ibu ya. Ini umumnya yang paling sering umumnya seperti itu. Tapi ternyata di KBPA itu ada yang polanya seperti ini. Ternyata ada yang seperti itu. Dan ini jumlahnya juga nggak sedikit, tapi memang yang paling banyak adalah fa'ilun. Nah, karena ada dua seperti ini, makanya untuk KBPA itu amannya memang cek di kamus. Kemudian ternyata juga ini kan sama dengan ini ya Bapak Ibu ya, KBPA yang fa'ilun sama dengan fa'ilun di KBSL. Karena sama, maka untuk memastikannya cek di kamus dan lihat arti. Nah, nanti dari arti akan lebih mudah kita kenalin. Dan satu lagi ternyata Ibu-Ibu, saya juga menemukan di KBPP ini juga ada beberapa kata, nggak banyak juga, itu ternyata polanya fa'ilun. Nanti kita ini. Saya menemukan beberapa, tapi saya cari lagi, baru dapatnya satu. Tapi nanti Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, mulai dari sekarang bisa nanti kalau ketemu kita jadi tahu gitu, ternyata nanti ditandain, diciriin gitu. Nah, saya baru nemu 2 ya untuk yang KBPP ini. Jadi artinya baru akan jelas nanti. Nah, kita mau mulai yang dari yang kemarin dibahas. Fariko. Kan akar katanya fariko ya, Bu ya? Faroko ya? Akar katanya faroko kemarin ya. Faroko. Kemudian di halaman kamus halaman berapa? Faroko, Mahmud Yunus 314. Silakan Ibu-ibu buka Mahmud Yunus 314. Mahmud Yunus halaman 314. Kita sisir di situ yang faroko. Faroko atau fariko itu ya. Fariko. Ya, antar kedua itu. Nah, itu kalau Ibu-ibu ya.
Fariko ya. Fariko ya. Ya. Kalau kita cek di bawah itu ada yang sebelah kiri nomor 2 dari bawah. Ada fa. Oh ya, untuk arti sebentar. Untuk sebelum ke situ ke sini dulu. Umumnya ibu-ibu kalau secara arti ini umumnya ya. KBPA itu artinya gini. Yang di titik-titik. Sedangkan ini biasanya ada kata banyak, lebih, maha kayak gitu ya. Pokoknya superlatif. Faroko, sebentar. Apa ya warnanya enaknya? Ungu. Faroko. Faroko. Faroko atau Fariko ya? Fariko. Putus-putus suara Bunda Wati, kayaknya apa HP-nya ditangsin salah. Iya putus-putus emang Bu. Di saya juga terimanya putus-putus. Saya terlempar ini. Jadi kosong ya Bapak Ibu ya? Iya. Iya. Iya, Bun. Jadi kosong ya papan tulisnya ya? Iya. Iya. Balik. Oke, nggak apa-apa Iya. ya. Bentar ya Bapak Ibu ya, ini ujian. Innallaha ma'as sabirin. Oke, saya ulang sekali lagi. Di papan tulis tapi ada? Belum. Oh, Ada berarti. kembali share Papan screen-nya. tulisnya ya. Oh iya. Papan Berarti. tulisnya Bu Ella. Bawahnya ada. Ya, saya ulang ya Bapak Ibu ya. Oke, saya ulang. Sudah kelihatan? Iya. Udah. Kelihatan. Oke, saya ulang ya Bapak Ibu ya. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan nggak ada gangguan. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Ini berdasarkan dari hasil ini saya di kamus ya. Jadi ternyata untuk pola fa'ala, saya ulang. Untuk pola fa'ala yang kita kenal, yang kita tahu rumus KBPA-nya yang sering kita pakai, yang ada di modul Buya juga adalah fa'ilun. Ini udah biasa banget. Umumnya ini, memang kebanyakan ini kalau dicek di kamus. Kemudian untuk KBPP itu umumnya, sebentar saya geser ke kiri. KBPP itu umumnya apa Bapak Ibu yang terkenal? Maf'ulun. Nah, kalau KBSL banyak lebih dari itu ya, sehingga memang untuk memastikannya cek di kamus. Tapi di sini yang saya tulis hanya ini. Kenapa? Karena ini yang sama dengan dan lain-lain. Nah, saya tulis begitu. Nah, kalau secara arti, ini tuh artinya yang biasanya. Kemudian kalau ini yang di. Kalau ini itu maha, banyak, lebih. Pokoknya superlatif. Nah, ini umumnya seperti ini, yang KBPA sama KBPP khususnya. Tapi ternyata ada juga pola lain selain fa'ilun yang ternyata juga lumayan. Ya, meskipun nggak sebanyak yang ini. Yaitu apa? Fa'ilun. Fa'ilun. Kemudian, ternyata Bapak Ibu, ada juga beberapa kata, nggak banyak sih, saya menemukan ternyata di sini juga ada fa'ilun. Nanti untuk lebih jelasnya kita taunya dia KBPP atau bukan, karena memang di sini ada, ini ada, ini ada. Lihat artinya. Jadi di artinya nanti kita akan bisa mengidentifikasi. Makanya ketika ketemu kata benda, amannya memang harus ke kamus ya, untuk memastikan. Nah, kita akan coba untuk yang Fariko. Fariko. Dibuka Bapak Ibu, Fariko. Jam 14. Fariko.
Ada di mana? Halaman Mahmud Yunus 314. 314. Nah, halaman 314 sebelah kiri 2 baris dari bawah itu ada farikun, cek artinya. Artinya yang menceraikan. Cocoknya kemana itu, Bu? KBPA. Ya, secara pola cocok PA. Secara arti cocok. Sehingga di sini farikun. Ini kita cocok secara rumus maupun secara arti, yaitu yang menceraikan. Cocok. Berarti nggak ada masalah. Nah, sekarang lihat ke atasnya. Farikun itu kumpulan banyak orang. Dia KBPA-nya sudah ada di sini. Secara arti, kumpulan orang banyak itu, ya, secara arti cocoknya kemana Bapak Ibu? Secara pola dan secara arti. KBSL. Kalau saya condong ke KBSL, sehingga Iya. farikun saya masukin ke sini. Jadi golongan itu kan artinya kemarin segolongan ya. Segolongan itu berarti kumpulan banyak orang kan gitu. Nah, saya masukin ke sini. Oke, begitu. Bu Indah. Iya Bu Wati. Iya. Bu Ati bisa tanya, Kenapa, Bu? itu kan bisa pakai fa'ilun dengan fa'ilun tuh membedakannya gimana? Kapan bila pakai fa'ilun dengan fa'ilun Kamus, Bu. di kamus? Iya. Dari kamus kita cek artinya nanti cocoknya kemana. Berarti Bu Wati kalau KBSL tuh dia pemaknaannya tuh tingkatan ya. Intinya mah ya banyak kumpulan apa kayak gitu, Bu. Gitu. Itu Bu Indah. Ya, memang Kalau lebih saya ke cocok situ itu. ya. Gimana Ibu-ibu? Iya. Ini saya ngajakin ibu-ibu berpikir ya. Maksudnya bukan maksa, bukan memaksakan kehendak ya gitu. Lebih cocok ke Iya, KBSL benar. memang. Bu Iya. Wati. KBSL itu Gitu. lebih. Jadi kita Lebih. mencari, betul, kita sedang mencari ini, kita diskusi nih ceritanya gitu. Kita amatin bareng-bareng. Oke, itu satu Ibu ya. Gimana Ibu-ibu? Sudah cukup? Ya. Iya, Bu. Jadi untuk kapan kita pakai fa'ilun, kapan itu ya memang kamus yang memastikan. Iya. Gitu. Saya nggak bisa ini. Coba bayangkan ibu-ibu, bahasa Arab itu 500.000 kosakatanya. 500.000 ibu-ibu kosakatanya. Sebentar saya cari datanya dulu. Saya kemarin dapat data ya. Biar buat memotivasi ibu-ibu semuanya. 500 sebentar ya ibu-ibu ya. Biar Bapak Ibu termotivasi juga gitu. Saya kemarin dapat data bagus. Bentar. Jadi kosakata bahasa Arab itu 500.000 dan ternyata dari 500.000 kosakata itu bahasa Arab ya. Makanya kenapa bahasa Arab itu sulit? Karena kosakatanya aja 500.000 jumlahnya dan dari 500.000 itu ternyata yang dipakai untuk kosakata dalam Al-Qur'an ya ibu-ibu ya, cuma 2065 dan ini cuma 0,4%. Jadi Al-Qur'an mudah ya Bapak Ibu ya. Iya. Karena ternyata cuma segitu kosakata yang dipakai. Dan ternyata dari 2065 ini itu 80%-nya ada di dalam Al-Baqarah, yaitu sekitar 1652 kosakatanya itu di Al-Baqarah. Yang itu adalah sebesar 80% dari ini. Makanya kalau kita menguasai Al-Baqarah, kesananya ringan kosakatanya. Ya, jadi ya nggak akan mungkin kita bisa menghafal kapan kita pakai fa'ilun, kapan kita pakai fa'ilun. Kamus ininya gitu. Makanya kenapa harus rajin-rajin buka kamus dan nanti jam terbang. Misalkan saya bisa tahu misalkan ya, oh kalau apa ya, kabirun, nah itu bukan karena saya tahu kapan menggunakan itu harus fa'ilun, enggak, tapi karena jam terbang, sering digunakan, sering ada gitu. Tadi pertanyaan siapa itu ya? Imin. Yang Min. nanya itu. Bu Min. Yang nanya. Ya, gitu Bu ya, jam terbang Bu ya. Iya, Bu. Ya,
Insya Allah Bu, sering tiap hari buka Al-Quran, tiap hari ikut kajian subuh, tiap hari ini mah jam terbangnya udah nggak usah ditanya deh peserta Bu Alasani Wati mah. nanti kosakatanya Tiada hari kosakatanya tanpa nambah ya. 2 hilang 2. Jangan Bu, itu sudah diniatkan sama Allah langsung ditipek beneran nanti Bu. Kan ya. Iya, persepsi itu dihilangkan. Ibu coba tanamkan di dalam pikiran kita, hari ini nambah satu kosakata, karena kita yakin nggak ada energi tadi ya, kata-kata itu nggak ada, Al-Quran itu mudah tanpa disadari, nambah lagi kosakata jadi kayak magnet. Jadi magnetnya berdatangan gitu. Jangan ya Bu ya, jangan dipersepsikan gitu ya Bu ya. Wati ini Oke Bu. Bu Wati ada kan ini ada faroko dan fariko kan artinya beda. Nah, ketika kita mengartikan mau pakai faroko farikonya itu kan kita nggak tahu artinya kan, mau pakai faroko atau fariko. Kalau udah ngelihat kamu sih yang cocok yang mananya kan kelihatan. Ya, jadi gini Bu, kata itu pertama ya Bu ya. Nah, ini memang rada ini ya. Di sini itu kalau ibu-ibu lihat ya, kata ini itu faroko itu menceraikan. Jadi ternyata derivat turunannya itu ada di bawah fariko, banyak ya. Nah, ada juga yang fariko artinya terkejut itu derivatnya juga ada di bawah fariko. Jadi ini kayak kecampur-campur gitu. Ya, jadi apa namanya? Kalau yang ini kan jelas kalau yang menceraikan berarti pakai fariko ya Bu ya. Salah, faroko. Faroko Bu, faroko ini. Faroko berarti Faroko membelah Ya. lautan. Mana Bu, faroko menceraikan? Ada di atas tuh Faroko. Itu Membelah. arti lain Bu, itu arti lain. Faroko menceraikan fariko. Oke, ibu-ibu, kemarin kan kita baru belajar nih. Di situ ada faroko artinya apa Bu? Yang pertama, menceraikan, betul nggak? Iya, menceraikan. Arti lainnya apa? Membelah. Jadi itu bisa artinya dua-duanya. Berarti kalau yang menceraikan ini masuknya kemana? Faroko. Cuma kata faroko ini dia kesimpannya di bawah fariko. Sebenarnya gini Bapak Ibu, fariko, faroko itu nggak terlalu ini. Yang penting dia itu 3 hurufnya itu. Gitu. Iya. Jadi kalau yang menceraikan berarti masuknya ke faroko ya, bukan fariko ya. Cuma dia naruhnya di bawah fariko itu yang kadang Mahmud Yunus suka begitu memang. Saya ganti ya Bu ya, faroko ya. Tapi kalau yang fa-nya panjang fariko artinya sama menceraikan Bu Wati. Iya. Maksudnya gimana sih Bu? Iya. Jadi faroko dengan fariko itu sama artinya sama-sama menceraikan. Beda Bu. Kalau faroko menceraikan. Menceraikan ya bawahnya fariko itu yang Iya, menceraikan. kan tadi udah di ini ya Bu ya. Kalau KBPA itu jadi yang titik-titik. Kalau KBPP yang di titik-titik. Berarti kalau misalkan di sini farokonya menceraikan, maka artinya yang menceraikan. Berarti ini pakai yang faroko yang artinya menceraikan. Maka farikunnya yang menceraikan. Iya. Iya. Gitu. Ada alifnya yang ada yang. Iya, itu pola ya Bu ya. Fa'ilun itu Ya, Pak. pola KBPA. Cara mengartikannya pakai yang titik-titik. Oke Bu, sudah? Berarti Ya. iya di halaman 314 itu sebelah kiri 11 dari bawah itu farako itu artinya perceraian. Itu farkun, Bu. KBPP. Oh, Iya, itu Bu. farkun. Oke, ibu-ibu fokus ke sini, Bu. Ibu, coba cek, Bu ya. Saya pernah menyampaikan gini, ada kata kerja, misalkan menulis. Kata kerja ini, Bu ya. Ini apa, Bu? Kata kerja ya, Bu ya. Iya. Nah, ini kalau dibikin KBPA itu jadi apa, Bu? Yang menulis. Penulis. Kalau dibikin KBPP apa, Bu? Yang Yang ditulis. ditulis. Kalau dibikin KK penulisan. Penulisan. Seperti itu, Bu. Jadi kata benda, tapi bendanya ini abstrak biasanya.
Nanti konkretnya ada apa Bu konkretnya? Tulisan. Kan kata benda itu Bu. Iya. Kata benda tapi bukan pelaku gitu Bu. Jadi kata benda KBKK itu nanti ada abstrak, ada konkret. Nah, ini penulisan tuh berarti abstrak. Misalkan lagi Bu, kalau kata kerjanya menolong, berarti KBPA-nya apa? Yang. Yang menolong. KBPP-nya yang ditolong, KBKK-nya pertolongan. Pertolongan. Nah, sekarang kalau kata kerjanya menceraikan, KBKPA-nya yang menceraikan, KBPP-nya yang diceraikan, KBKK-nya perceraian. Perceraian. Gitu Bu maksud saya. Iya, iya. Ya, Iya, ya betul, jadi Wati. harus jeli ya Bu yang lihat di situ tengahnya sukun. Iya, Ya, itu farkun. Biasanya KBKK tuh polanya fa'lun, fi'lun, yang kayak gitu, Bu. iya. Oke? Iya. Sudah ya, Bu, ya? Iya, baik, Bu Wati. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke kata berikutnya, Bu Indah. Apa itu Bu Indah? Satu lagi. Yang usaro, Ya, sebentar. asirun itu. Saya tadi udah tulis. Tawanan-tawanan itu. Ya. Oke, saya mau ngajak ibu-ibu semuanya berpikir biar kita dalam identifikasinya lebih mendekati yang benar gitu Bu ya. Sekarang kita lihat akar katanya apa Bu Indah? Asaro ya Bu Indah ya? Ya, asaro. Asaro, sebentar. Asaro. Yang kedua. Asaro yang kedua. Asaro. Oke. Bayangkan kalau fa'ilun kan jadi gini ya. Alif, fathah. Itu fa-nya. Kemudian kasih alif. Habis gitu kasih sin. Kemudian sirun. Kan gitu ya. Ini kalau digabung jadi apa? Gitu ya. Jadi apa? Asirun. Gitu Bu ya. Ya. Nah, jadilah dia gini. Asirun. Nah. Ini KB. Ya, oke. Saya tulis langsung jadinya ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ ada nggak asirun? Ada yang menawan. Ada. Oke, artinya apa? Yang Asaronya apa Bu? Arti asaro? Menawan. menawan. Menangkap. Nah, karena arti KBPA-nya yang menawan, berarti kita pakai menawan. Yang menawan. Kalau KBPP-nya artinya apa Bu? Yang ditawan. Ya, betul. Yang ditawan. Kita simpen di sini dulu. Yang ditawan. Oke, sekarang saya mau nanya ibu-ibu. Yang ditawan itu, kan kalau yang menawan itu berarti penawan ya Bu ya? Iya. Iya. Kalau yang ditawan itu apa Bu? Tawanan. Tawanan. Kanan. Nah, di sini saya ketemu kalau ternyata asirun, ada kan di situ asirun? KBPP jadi Bu ya. Iya. Halaman Nah, berapa, Bu? sebentar Bu. 41. Asirun, halaman berapa Bu? 41. 41. Ya. Oke. Kenapa saya berani menyebutkan itu ke dalam KB? Sudah ketemu Bu? Asirun. Ya. Ya, itu tuh kalau saya lebih cocoknya ke KBPP secara arti ya, yang ditawan itu tawanan. Dan ternyata memang tadi KBPP itu ada 1-2 yang dia itu polanya ini fa'ilun. Berarti kan ini polanya ini ya Bu ya? Oh iya. Ya nggak? Iya. Polanya itu ya? Iya. Nah, oke, berarti sementara ini. Nah, kalau Ibu pengen butuh bukti yang lain, oke, kita cek. Ternyata beberapa ada KBPP yang polanya fa'ilun. Nah, makanya untuk memastikan memang lebih kepada arti enaknya. Nah, ini kan asirun tunggalnya. Nah, kemudian di sebelahnya yang ada di ayat itu adalah asirun dalam bentuk jamaknya, di mana ini irregular pola umumnya gitu ya. Pak Helmi, internet saya nggak stabil. Pak Helmi bisa Ya. tolong di screenshot dulu Pak Helmi. Oke. Dah, Bu. Dari tadi takut ngilang saya. Iya, iya. Halamannya halaman berapa ini? Ntar dulu, saya tulis halamannya dulu Pak Helmi, 41. Oke. Ya. Sudah? Sudah.
Oke. Itu ya, gimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, apakah yang ditawan sama dengan tawanan sehingga layak untuk dimasukkan ke dalam KBPP? Iya betul Iya. Bu Ati. Ya, oke. Satu aja ini kurang cukup untuk saya meyakinkan ibu-ibu bahwa ternyata ada KBPP yang polanya fa'ilun. Yuk sama-sama kita inikan. Jadi saya nggak berani memaksakan ibu-ibu untuk, kan kemarin identifikasinya KBPA ya, memaksakan ini, saya ajak ibu-ibu untuk saya kasih bukti lagi yang lain gitu, bahwa ternyata KBPP ada pola fa'ilun. Oke, saya hapus ya Pak Helmi ya. Iya, iya, Bu. Oke, saya hapus. Saya mau ke kata, saya nemuin lagi soalnya. Mungkin nggak semuanya, tapi sebagai bukti bahwa ternyata KBPP itu memang ada yang itu. Yaitu di kata rojama. Rojama, halaman 138. Saya pernah nemuin selain ini sebenarnya, tapi lupa nggak ditulis pada saat itu. Oh, saya cari-cari lagi lupa apa gitu. Nah, saya baru temunya rojama. Rojama dibuka halaman 138. Rojama. Rojama. Sudah ketemu Bapak Ibu? Rojama. Sebelah kiri. Rojama, Ada sebelah sebelah kiri. 1, 2, Ya, 3, yang 4, artinya 5. melontari. Ya. Ya, Ini ada melontari dengan batu, mengutuki, ya. Ya, artinya gini, mengutuki, Belum ketemu, Bunda. melempari dengan batu 5 itu dari artinya bawah, ya. Bu Des. Ya, 138 sebelah kiri. nah, dari bawah. Sudah Nah, ketemu dari bawah. ibu-ibu? Artinya melontari dengan batu itu ya, Iya. mengutuki gitu. Nah, sekarang lihat di bawahnya ada rojimun, artinya apa? Yang dikutuki, yang dilemparin itu arti apa Bapak Ibu? BPP. KBPP. KBPP. Ternyata betul kan? Rojimun. Rojimun ya. Rojimun. Nah, jadi ternyata yang pola kayak gini nggak selalu superlatif dan nggak selalu KBPA. Kita kan selama ini kenalnya kalau nggak KBPA, KBSL ya. Nah, ternyata enggak gitu. Enggak apa namanya enggak. Nah, ternyata ada beberapa. Ini artinya yang dikutuki. Yang dilempari batu. Ini sesuai dengan Artinya. yang dilempari dengan batu. Sesuai dengan arti akar katanya ini. Di sini juga ada arti melempari. Melontari. Melontari dengan melempari sama aja ya. Melempari dengan batu. Jadi itu. Begitu Bu Indah ya. Iya. Ya. Bu Ati ini bisa kita sebut pengecualian enggak Bu Ati? Betul, pengecualian. Ya. Pengecualian. Pengecualian, tapi ya pengecualian. Kaidah tertinggi. Ya, jadi kenapa Bu? Kaidah tertinggi pengecualian. Ya, ya makanya Bapak Ibu semuanya kalau mau kata benda amannya cek kamus. Cek kamus. Jadi dari sini deal ya Bu Indah ya yang kemarin ya. Iya Bu. Oke. Nah ada lagi sebenarnya ibu-ibu yang contoh ini, tapi nggak usah lah terlalu lama nanti. Intinya pola fa'ilun ternyata KBPP. Jadi di sini silakan Pak Helmi di screenshot. Iya, Bu. Ya, jadi dari sini saya cuma pengen menunjukkan kepada ibu-ibu semuanya dan juga bapak-bapak, takut nggak disebut ya. Jadi di sini di sini saya mau menunjukkan pada Bapak Ibu bahwa memang betul ininya adalah umumnya fa'ilun ya KBPA. Kemudian ininya maf'ulun gitu ya. Tapi ternyata ada KBPA yang fa'ilun. Tapi ada juga ternyata kalau ini udah biasa nih, udah biasa nih, udah pernah ya. Nah, ternyata ini ada yang dia
pola fa'ilun itu ternyata KBPP juga. Dan juga kalau ini sering juga kita ya fa'ilun Ya, KBSL. KBSL. Dari sini ternyata fa'ilun itu ada di mana-mana. Sehingga nggak bisa kita langsung Tuh. mengidentifikasinya dia KBSL, KBPA. Ternyata ada juga yang KBPP ini. KBPP. Amannya gimana? Cek kamus, lihat artinya. Ya. Jadi rumus Ya. fa'il. Oke, mudah-mudahan. Ya Bu Wati, Kenapa, Bu? yang rumus fa'ilun itu bisa KBPA, bisa KBPP, bisa KBSL ya itu. Jadi kita Iya. Ini kan pengecualian, Bu. Nanti kalau belajar sama Buya jangan kemudian diangkat ke permukaan. Maksud saya nggak menambahkan materi ini untuk ini ya, Bu ya. Ini mah berdasarkan hasil saya ini gitu, sering menemui ini karena jumlahnya jarang, ini jarang. Makanya kenapa nggak ada di dalam modul? Karena kalau ini ada dalam modul pasti bikin bingung peserta. Iya, ada ketika Gitu. di 3 tempat Bunda Wati. Iya. Nah, tapi ini memang secara kenyataannya ditemukan. Cuma memang 1-2. Ya, Bu ya. Jadi nanti ya Bu ya. Jadi ini hanya untuk ini aja ya, Bu ya. Karena kebetulan kemarin itu saya nyari-nyari itu gimana caranya supaya ini ternyata alhamdulillah ketemu. Dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata ini itu dia jumlahnya nggak banyak dan dia ada di mana-mana ternyata gitu. cek kamus. Oke Bapak Ibu, ini pengecualian kaidah tertinggi ya kata Bu Indah ya. Jadi nggak usah terlalu di ini ya nanti ya. Nanti kalau bilang sama Buya, ini kata Bu Wati begini. Ini saya nggak pernah berani ya Bu ya untuk menyampaikan begini. Makanya saya ajak ibu-ibu semuanya, yuk kita cek bareng-bareng di dalam kamus gitu ya Bu ya. Jadi nanti pertanggungjawabannya ada di kamus. Ya. Saya cuma nunjukin gitu. Terima kasih Ustaz. Ya. Pak Samsi. Terima kasih ini. Iya. Kan kalau selamanya kan selalu pelaku lebih kan. Iya. Ternyata tidak ya Pak Helmi ya. Iya. Iya. Saya dapat ilmu ini. Saya ini belum bisa buka-buka sering. Baru sudah selesai rapat juga ini. Ya. Ya, jadi yang kemarin nanti saya betulin ya Bu Indah ya, sesuai dengan diskusi kita hari ini ya Bu ya. Oke. Sudah, kita lanjutkan Bu Indah. Saya hapus nih. Ya, hapus. Oke. Ibu-ibu, sebelum saya lanjutkan ke Bu Indah, ini saya mau sekedar kasih tahu ke ibu-ibu, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya yang kayaknya sayang kalau hanya saya jawab per individu-individu. Jadi nanti salah satu pertanyaan yang masuk ke saya itu adalah penggunaan ya. Ya, ketika ketemu kata benda dengan KBM, pernah sih saya bahas, tapi ketika ketemu dengan KBM yang bentuknya rada sedikit itu di situ ada yang mengalami kesulitan sehingga harus dibahas. Kemudian ada juga yang surat 96 ayat 15, Pak Yayan ada nggak? Nah, Pak Yayan juga tadi menanyakan huruf lam di situ, nah itu sebenarnya kalimat bersyarat itu juga pengen dibahas. Nah, saya tawarkan untuk membahas itu tuh besok hari Jumat jam 4, Bapak Ibu. Atau mau, ini saya tawarkan ke ibu-ibu, atau mau dibahas sekarang. Kalau misalkan mau dibahas besok, berarti hari ini melanjutkan yang ayat 85. Saya serahkan ke ibu-ibu semua, gimana? Dibahaskan. Besok aja Bu Wati. Kayaknya besok nggak bisa Bu Wati, kan Buya kan besok mau ke Jakarta. Nah Buya tuh nggak mau kalau nanti diburu-buru disuruh ngidupin. Oh gitu, jadi hari Jumat nggak bisa. Kayaknya Buya mau begini Bunda Wati, kalau memang maunya besok, saya bersedia kok piket seharian. Kan bisa. Oh iya. dari piket gitu, subuh Bunda ya, Wati. dari subuh Bu Ya Helmi. nggak apa-apa, bisa. Iya. Dia laptopnya ada kipas Asal nggak anginnya. mati aja ya. Masalahnya bisa seharian bertahan Pak Iya. Helmi itu Zoom. Insya Allah.
Asal lampu gitu. tidak mati aja Gimana itu Ibu-Ibu? bisa. Mbak Wati, itu Iya. pertanyaan yang saya kemarin salah satunya. Iya, betul. Salah satunya Ibu. Seru itu kalau dibahas seru itu, Bu. Saya lagi di Makanya Surabaya. pertama, saya nggak Oh, enak jadi bonek sama Bu Bu Indah Kodar. dan kawan-kawan yang pengen lanjut. Iya. Besok ada Ya, jadi acara. saya serahkan nih. Bu Ya. Indah gimana masukannya, Ibu-ibu gimana? Kalau saya sih oke-oke aja. Ya kalau mau besok bisa juga. Ya, asal Ya, memang berarti ya, sekarang Ya. melanjutkan Bu Indah ya. Ya. Oke. Atau Bu Indah besok bisa juga. Oke, Sudah sebentar lah. ya Bu ya. Pokoknya sami'na wa ata'na. Saya nggak mau menzolimi hak. Saya serahkan ke Bu Indah ini. Oke buket lah Bu. Terserah yang lain Indrawati. aja, Bu. Oke buket. sama saja saya pikir semuanya kan ilmu. Mau yang Bu Iya. Indah juga ilmu, yang lain juga ilmu, sama aja bagi saya Iya. sih. Ayo Bu, Bu saya Indah. bingung. Ayo mau ini atau udah saya siapkan ini, tinggal Ya, diurai. saya kira semuanya sama aja. Saya pikir Lanjut aja ya, mana Ibu-ibu. yang lebih. Ya, oke, ini ya Bapak Ibu ya. Bu Kodar besok ya, kalau Ibu besok nggak bisa, Pak Helmi insya Allah siap Iya. merekam, Ibu bisa mendengarkan rekamannya. Ya Pak Helmi saya. Oke. Kayaknya Cuma kalau nonton merekam nggak rekaman bisa. tuh Bunda Wati nggak bi- kurang enak Ya? kayak kalau nonton rekaman tuh kayaknya kurang sedap kayaknya deh. Karena tidak pakai misin. Iya. Semangatnya Secara ini beda. udah saya siapin secara ini sambil ngajar tuh tadi saya ngeliat kata-kata nyari-nyari saya siapin gini-gini contoh-contohnya udah. Jadi tinggal saya emang ngikut aja tinggal oke mau sekarang bahas ayat 85 bagian penggalan berikutnya atau mau nyicil yang itu silahkan. Apa tuntaskan dulu aja satu-satu, yang ini dulu kita tuntaskan. Oke. Selesai baru Ya, yang lain. silakan. Oke, waktunya soalnya nggak cukup ya. Silakan Bu Indah, langsung saja Bu Indah. Ya, ya. Fa huruf bermakna yang artinya maka. Ya, Fa, sebentar belum saya siapin. Ini belum di itu. Sebentar. Oh, penggalan ke-43. Kok jadi begini? Sebentar, Bu. Sebentar. Ini salah. 8, sebentar. Apa, Bu? Fa. Fa huruf bermakna artinya maka. Ya, Bu Indah. Fa udah. Maka. Makna. Ma huruf bermakna artinya tidak ada. Ya. Jaza'u bentuknya KBKK, akar katanya jaza'a. KBKK, akar katanya akar jaza'a. A-nya gimana, Bu? Jaza'a. Gini. Alif, ya. Gitu. Hamzah Terus lanjut. Jaza'a. Ada hamzahnya, Bu. Ya? Ya, Hamzah. Jaza'a. Ada hamzahnya di atas alif. Hamzah. Iya, di atas alif. Di atas Ya, alif. gitu. Ya. Pola fa'ala, pola KBKK-nya pola kata kerjanya fa'ala, pola KBKK-nya fa'alun. Halaman 87. Fa'alun ya. Fa'alun. 87. Mahmud Yunus 87. Balasan. Iya. Ya. Man huruf bermakna orang yang. Man huruf bermakna orang yang. Yaf'alu kata SAD bentuknya. Pelakunya huwa. Akar katanya fa'ala. Polanya fa'ala. Halaman 320 dia sedang akan mengerjakan.
Lanjut, Bu. Zalika, kata tunjuk jauh yang artinya itu. Min, huruf jer, artinya dari. Kum, kata ganti kalian. Illa, huruf bermakna yang artinya kecuali atau melainkan. Kecuali. Hizyun, bentuknya KBKK. Akar katanya khozia. Khozia, pola kata kerjanya fa'ala. Pola Gini ya, Bu, ya? Iya, khozia. Ya, khozia. Pakai, enggak kan, Iya, enggak berharokat kan belakangnya? Harokatnya, fathah. Berharokat. Oh ya. Iya. Fa'ala, Fa'ala fi'lun ya? fi'lun. Oke. Kehinaan. Halaman 116, kehinaan. 116 kehinaan. Iya. Fi Lanjut. huruf jer di dalam al-hayati, bentuknya KBKK. Akar kata hayya, pola fa'ala, Hayya, bentar. pola hayya. Hayya. Salah nulis harokat. Iya. Ya gitu ya. Polanya? Pola fa'ala. Pola gitu ya. Saya bisa ya, karena itu kan harokat panjangnya karena itu fa'alatun. Ya. Artinya hidup. Halaman 112. Hidup ya, Bu? Hidup, ya. Kehidupan apa hidup, Bu? Kan kata benda. Hidup. Ya, nanti kita cek ya, Bu, ya. Hidup. Ya. Bisa sih sebenarnya dibikin kehidupan karena dia kan KBKK ya. Iya. Jadi bagusnya kehidupan atau hidup ya, Bu? Bisa kehidupan, Bu. Karena kalau KBKK kan gitu, itu kan KBKK. Iya. Jadi kita KBKK juga. Dunia KBKK dari dana pakai alif, Bu, belakangnya. Dan ini. Pola fa'al, pola KBKK-nya. Halaman 100. Oke, silakan Bu dirangkai. Maka tidak ada balasan. Maka tidak ada balasan bagi orang yang dia mengerjakan itu di antara kalian. Dia mengerjakan itu di antara kalian. Di antara kalian. Melainkan kehinaan, melainkan kehinaan di dalam kehidupan dunia. Kehinaan di dalam kehidupan dunia. Kehidupan dunia. Oke, secara arti nggak ada masalah ya, Bu, ya. Jelas gitu, maksudnya nggak menimbulkan ini. Sebentar. Kehidupan. Pak Helmi takut keburu.
Ya. Oh Oke, iya. kalau di sini kayaknya nggak ada ini ya, nggak ada apa masalah ya Ya, Bu Indah ya? sepertinya. Bentar, Ya, Bu. insya Allah Sudah. sama ya. Ya. Nggak ada perbedaan ini identifikasi ya. Oke. Dan nggak ada yang perlu didiskusikan. Diskusikan juga ya Bu Indah ya. Oke, Bapak tes suaranya nggak kedengaran Bapak Ibu ya. Hilang Bu Ati. Bu Ati hilang suaranya. Oke, cukup saya hapus. Terus, Bu. Ya, saya hapus ya. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Masih ada waktu, kita lanjutkan. Sebentar, saya cari dulu. Ya. Nah, sekarang nah ini. Silakan Bu Indah. Wa huruf bermakna artinya dan. Yang mana Bu? Ya. Wa Wa yauma. Jawa. Wa yaumal Oh qiyamah. iya, wah huruf artinya dan. Yaumal kiamat. Yaumal kiamah. KBM. Bentuknya KBM. Ya, betul. Yang KBM. terdiri dari yaumal dan al-qiyamah. Ya. Yauma KBKK, al-qiyamah KBKK juga. Nah, kalau yang yauma itu akar katanya di Munawir 1591 itu yawama. Menjadi yama bukan Bu. Dia ya bentar dulu. Kayaknya dia Biasanya tuh mau kan iyanya panjang ya Bu ya. Kenapa jadi iyanya tuh panjang ya Bu? di mana Bu Di Munawir? Munawir. Kalau di Mahmud Yunus Halaman berapa Bu Munawir? 1587. Kalau di nggak ada akar katanya ada. Nah, kalau ini ya memang itu. Jadi kalau nggak ada akar kata itu ininya sih di apa wawnya diganti alif aja Bu. Ya biasanya Tapi gini sih. yang di bintang tuh Gini. kenapa dia iyanya panjang ya Bu? Ya wama. Halaman 8 berapa Bu? 1591. 1591. Kalau secara itunya kan memang yama gitu. Iya. Wawunya jadi alif. Tapi kenapa ini jadi yanya panjang ya Bu? Itu jamaknya kan Bu? Oh yang itu. Iya. Yama. Itu itu pola ala. Itu pola fa'ala Bu. Oh, jadi dianya tetap yama tapi dengan pola fa'ala. Iya kan yawa. Oh, gitu. Kemudian dibikin pola Ya, fa'ala. Fa'ala jadi ya. Wama. Itu KKL Bu. KKL pola fa'ala. Fa'ala ya Mekah Bu ya. Oke, pakai ini aja Bu ya, pakai yang yama. Tapi aslinya dari yawama gitu. Karena memang itu dari dulu ya. Enggak apa namanya. Enggak apa-apa, enggak terlalu ini. Lanjut Bu. Polanya fa'ala. Kemudian pola kata fa'lun. Hari. Artinya hari. Ada di Munawir 1591. 1591 artinya hari. Lanjut. Kemudian al-qiyamah bentuknya KBKK. Koma ya. Koma. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola KBKK-nya fi'alatun. Gitu ya Bu ya. Sebentar Bu. Fi'alatun. Kitab. Apa tadi polanya itu? Coba Bu, di halaman berapa Bu? 361. Ini tuh ada. Nah, kalau dugaan saya ini itu fi'alun, bisa jadi pola kata kerjanya fa'ala. Kita cek. Ya begitu Bu. Fa'ala. Ya, karena kalau fa'ala biasa. Ya, kalau jamak. Ya, jadi ini
pola fa'ala. Nah, ya gitu. Nah, berarti perempuan jadi fi'alatun gitu ya. Ya, gitu. Ya. Latun. Ya, seperti kitabun ya. Gitu. Gimana, Jadi, Bu? ya, dia sama seperti kitabun gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, jadi dia artinya tuh kiamat. Jadi yaumal kiamah artinya hari kiamat. Halaman yang koma tadi ya, Bu ya. Koma 361. 361. Ntar Bu coba saya cek dulu ya. 361 untuk memastikan, karena kalau kata benda itu takutnya ya gitu kayak koma. 361 koma. Kata kiamat ada di mana, Bu? Oh iya, itu ada di paling itu ya, di KBKK sebelah atas juga ada ya. Hari kiamat. Kiaman itu kan? Ya. Kemudian ada di Kalau munawir langsungnya mana, Bu? Ya. Hari Yaumul kiamat. ya. Iya, ya. Langsung udah. Cuma dia nggak ada. Di sini yaumu, di sini yauma itu karena posisinya dalam kalimat hari kiamat. Ya. KSAD Lanjut, pasif. Bu. Ya, sebentar Bu. Ini secara keseluruhan gabung menjadi satu kesatuan ada di Mahmud Yunus 362 gitu ya, saya tulis gitu ya. Lanjut, Bu. Yuraduna bentuknya KKSAD pasif. Pelakunya hum, akar katanya Pasif ya? Pasif. Ya. Pelakunya hum, akar katanya rodda. Rodda. Polanya fa'ala. Roda akar kembar ya, Bu ya? Kembar. Rodda. Polanya fa'ala 140. Sebentar. Ini itu akar katanya kembar. Kembar, rodda. 140. Ya. Kemudian tasjidnya itu ini pola fa'ala biasa. Pola Fa'ala yufa'ilu. Oh ya, berarti fa'ala. Sebentar, Bu. Gitu, ini kan pasif. Enggak, Bu. Fa'ala biasa, tasjidnya itu tasjid akar kata, Bu. Kembarnya Iya, ya. Kalau jadi polanya pola fa'ala biasa. Kalau dia fa'ala, dia jadi artinya mengulang-ulang. Ya, salah. Iya, pola fa'ala biasa ya, Bu ya? Betul. Di mana, Bu? Mahmud? 140. Mahmud Yunus 140. Pola fa'ala artinya, pola fa'ala biasa artinya mereka akan dikembalikan. Ya, roda, sebentar, roda. Di mana roda? 140. 140 kan, Bu? 140 ya. Rodanya di mana roda? Oh, di atas. Oke. Ya, pola fa'ala biasa artinya adalah dikembalikan. Mereka sedang akan dikembalikan. Roda. Sebentar, roda. Oh ya, sebelah kanan ya. Mengembalikan. Ya, kalau itu kan mengulang-ulang berarti enggak ya. Dan memang tasjidnya ini tasjid itu, Bu. Tasjidnya tasjid kembar, betul. Jadi artinya adalah dikembalikan. Mereka sedang atau akan dikembalikan. Ya. Dan memang di sini enggak ada objeknya juga kan ya? Biasanya kalau pola fa'ala itu ada objeknya. Lanjut, Bu. Ila huruf jar artinya kepada. Lanjut. Fadil azabi bentuknya KBM yang terdiri dari asadi yaitu KBSL
Dan Ya. al-azabi KBKK. Asyaddi akar katanya syadda. Sadda, oke. Nah, polanya Eh, fa'ala. akar kembar juga ya? Ya, betul. Polanya fa'ala. Fa'ala. Pola KBSL-nya af'alu. Ya, af'alu, betul. Artinya tuh sangat keras. Kalau Ya, di kamus sangat itu keras. lebih, ya, jadi sangat keras. Ya. Halaman 192. 192. Lanjut, Bu. Al-azabi bentuknya Berarti KBKK, akar katanya azuba. Adiba. Oke, Azuba, adiba. azuba. Aduba apa adiba, Bu? Aduba. Azuba. Ya. Kemudian Pola kata kerjanya fa'ala, pola KBKK-nya fa'alun. Artinya azab pada halaman 259. lanjut. Kemudian wa huruf bermakna artinya dan. Ma huruf bermakna artinya tidak. Allahu Allah. Bi huruf jer artinya dengan. Ghafilin bentuknya KBPA. Akar katanya ghafala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola KBPA-nya fa'ilun. Artinya yang lalai. Pada halaman 298. 298 yang lalai. Amma an dari huruf bermakna dari ma Huruf jer ya, Bu ya? huruf jer. Ya, apa annya huruf jer kan? Huruf jer ya. Kemudian ma itu huruf bermakna artinya apa yang. Ta'lamuna kakak SAD, pelakunya antum. Akar katanya amila. Polanya fa'ala. Amila ya, Bu? Ya, amila. Fa'ala. Pola fa'ala. 281. Kalian sedang akan mengerjakan. Oke, Bu. Silahkan dirangkai. Dan pada hari kiamat, mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat keras. Azab yang sangat keras. Dan Allah tidaklah yang lalai gitu. Tidaklah mungkin gini ya, dan tidaklah Allah yang lalai. Ya. Dan gimana enaknya ya? Dan tidaklah Allah yang lalai. Dan gini Bu, sebentar. Kan Allah itu kan pelakunya ya. Biasanya kan kalau KBPA itu kan misalkan orang yang lalai. Nah, dalam ini Allah dan tidaklah Allah lalai. Gitu Bu ya. Jadi yangnya tidak usah dipakai ya Bu ya. Iya. Dan tidaklah Allah lalai. Jadi pelakunya Allah di sini. Ya. Jadi Allah tuh nggak lalai gitu. Dan yangnya dibuang ya Bu. Iya. Jadi Allah tidaklah lalai. Dan Allah tidaklah lalai. Dan tidaklah gimana tadi enaknya? Dan tidaklah Allah lalai gitu ya. Dan tidaklah Allah lalai dengan apa yang kalian kerjakan.
Ya, sudah Bu. Jadi seperti ini tuh KBPA nih. Iya. Jadi kalau misalkan nggak ada Allah kan artinya yang lalai. Kalau misalkan pelakunya orang berarti kan orang yang lalai. Nah dalam hal ini orangnya diganti dengan Allah. Jadi Allah lalai. Jadi dan tidaklah Allah lalai. Ada nggak arti lain yang lebih itu? Kalau secara ini sudah benar. Bisa juga tidaknya dimasukin ke sini boleh. Dan Allah tidak lalai dengan apa yang kalian kerjakan. Ya intinya di sini lalainya itu dia kata benda pelaku aktif gitu. Mana Bu, mau begini atau mau dimasukin tidaknya di antara Allah? Saya ngikutin Bu Indah. Gimana Bapak Ibu enaknya? Mau gini? Nah, gini coba kita ininya ya. Allah dan tidaklah dan Allah tidak lalai dengan apa yang kamu kerjakan. Dengan apa yang kalian kerjakan. Gimana? Bisa juga. Seperti ini ya? Iya. Mungkin ya. Cukup ya? Lebih cocok itu buat. Ya? Iya. Ya. Kalau tidak lalai. Ya, silahkan Pak Helmi di screenshot. Iya, sudah 2 screenshot. Oke. Ya, nanti tinggal Bunda. Oke. Nah, ini nih Bapak Ibu nih. Ini kan tadi identifikasinya adalah KB lagi. KKSAD. KKSAD pasif. pasif. Polanya fa'ala. Jadi kan, oh ya nih, saya mau ngajakin Bapak Ibu untuk membuat peta konsep begini. Saya mau ngajakin Bapak Ibu nih membenakkan untuk membuat peta konsep begini. Jadi KKL ya. Kemudian nanti di sini KKSAD. Nah, jadi saya pernah ya menjelaskan ini ya waktu itu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu menghafalkan apapun, cukup hafalin KKL dengan berbagai pola. Dari sini saya kasih tanda hitam di sini, berarti ini yang harus dihafalkan. Kemudian setelah itu nggak usah dihafalkan yang lain, karena ternyata KKSAD itu bisa dengan mudah dibentuk menjadi KKL, bisa dengan mudah dibentuk ke dalam KKSAD. Kemudian dari KKSAD aktif, ini KKSAD aktif ya, ini juga KKL aktif. Nanti dari sini kita bisa dengan mudah membentuk ini KKP ya, KKP. Kemudian dari sini juga bisa dibentuk KKSAD pasif. Pasif bisa. Ya. Kemudian dengan mudahnya gitu ya dibentuk KKSAD pasif. Kemudian dari sini itu bisa dibentuk apa Bapak Ibu? KBPA. Dari KKSAD aktif bisa dibentuk KBPA. Dari KKSAD pasif bisa dibentuk KBPP. Dari KBPA juga bisa dibentuk KBPP. Nanti kita inikan. Dari KKL ini bisa dibentuk ke dalam KKL pasif dengan mudahnya. Dari KKL bisa dibentuk KBKK. Nah, ini peta konsepnya. Oke Bapak Ibu, saya ulang ya. Dari KKL aktif dengan mudah bisa dibentuk menjadi KKL pasif. Dari KKL juga bisa dibentuk ke dalam KBKK. Ya. Ini biar Bapak Ibu ketika mau bikin KBKK itu langsung ininya dari KKL mudah. Kemudian dari KKL ke KKSAD gampang banget, nanti kita bisa buktikan. Kemudian setelah terbentuk KKSAD itu dia bisa kemana-mana cabangnya. Dibikin KBPA dengan mudahnya, dibikin KKP dengan mudahnya, dibikin KKSAD pasif dengan mudahnya. Kemudian dari sini bisa dibikin ke sini, dari sini bisa dibikin ke situ, gitu ya. Seperti itu. Oke, kita terapkan ya Bapak Ibu ya. Contohnya adalah ini misalkan ya. Oke. Ini pola sebentar. Ini akar kembar sih ya, nggak bisa. Maksudnya gini, rada sedikit berbeda. Ya, ini peta konsep ini tolong dipahami. Oke, saya mau ngebahas yang ini nih Bapak Ibu. Ini akar katanya apa? Roda. Roda.
Di sini hujan deras jadinya. Oh, Roda, deras banget di sini. Roda. Roda, ini adalah roda. Roda ini berarti pola fa'ala biasa ya. Ya. Nah, kalau fa'ala biasa, maka KKSAD-nya adalah dari kamus. Yarudu. Dari kamus. Apa? Apa Bu Indah? Yaruddu. Yarudu. Ya. Yaruddu. Yaruddu. Ah, gitu ya. Gitu Bu. Iya. Yarudu. Ya, betul. Ya. Kalau mau Yaruddu. bikin KKSAD pasif itu, kan kalau normalnya gini ya Bapak Ibu ya, kalau fa'ala, KKSAD-nya ya, kan ada 3 kemungkinan ya. Ya. Bisa ya, yaf'alu, yaf'ilu, atau apapun itu, nanti KKSAD pasifnya apa? Yuf'ilu. Yuf'alu. Oke. Yuf'alu. Jadi cirinya adalah tengahnya itu dia fathah dan depannya doma. Nah, tengahnya ini kalau di akar kembar dia ke sini, Bu. Jadi tengahnya itu bergesernya ke sini, ke ro, bukan ke dal. Jadinya nanti gini, Yuraddu. Yuroddu gitu. Yuraddu. Ya, kalau akar kembar begitu. Yuraddu. Ya, jadi huruf kedua akar kata itu kan kalau di sini kan harusnya gini ya. Kalau akar kembar itu kan huruf pertamanya ro, huruf keduanya dal, huruf ketiganya dal kan. Jadi ini huruf pertama dan kedua. Tapi kalau akar kembar itu tuh jadi huruf kedua akar katanya tuh bukan di sini, tapi di sini, bergeser ke sini nih. Jadinya ini yang patah. Yuroddu. Pernah ya dibahas waktu itu ya Bapak Ibu ya? Kalau dibahas gini, kalau dibahas diurai gini. Kalau dibahas uraiannya seperti ini, ya. Roda berarti kalau harusnya gini, yur dadu ya berarti ya, yur. Ya, yurdadu. Nah, yur dadu ya. Tadi apa yuroddu ya Bu ya? Yuroddu ya, berarti yur dadu ya, harusnya begitu. Gitu. Tapi karena ini itu ada akar kembar digabung jadi satu, di mana harokat digabung jadi satu jadi tasjid, di mana harokat terakhirnya itu dia ngikutin ini. Dan ini dia pindah ke sini. Kenapa? Kalau ini tasjid, dia nggak mungkin sukun, nggak bisa dibaca. Sehingga ini bergeser ke sini. Yang tadinya ini sukun jadi menjadi fathah. Jadilah kok ini yusinia maksud saya. Kalau pola fa'ala ya. Kok kalau KKSAD aktif maksud saya. KKSAD aktif itu seperti itu. Ya. Nia. Jadi yaroddu. Ya, yaroddu. Yaroddu kan Bu? Di kamusnya tadi yaroddu kan Bu Indah? Yaroddu ya, betul Bu. Ya. Kemudian dipasifkan. Coba, saya pengen lihat di kamusnya takut salah. Halaman berapa, Bu? 140. Rodu. Oh ya. Yaroddu apa yaroddu itu? Yaruddu. Yaruddu. Oh, yaruddu. Kalau yaruddu berarti ini domah ini. Saya ulang. Kan gini ya. Ada 3 kan Bapak Ibu. Ya. Alu. Ya. Ilu sama ya. Yaf'ulu. Ya, yaf'ulu. Nah, kalau di sini itu ngecek huruf kedua akar katanya kan jelas-jelas di huruf kedua ya Bapak Ibu ya. Di ain, oh ini patah. Di ain, oh ini kasroh. Di ain, oh ini doma. Itu kalau dia akar katanya itu 3 normal begitu. Kalau dia yang akar katanya 2, maka ro-nya itu adalah sebenarnya harokat huruf kedua akar kata. Berarti ini sebenarnya. Itu yaruddu ya. Nggak kelihatan. Yaruddu nggak kelihatan di saya. Ya, itu aslinya sebenarnya gini. Aslinya berarti dudu.
dudu tuh aslinya. Yardudu. Gitu, yardudu. Nah, dal dengan dal itu digabung jadi satu menjadi tasjid. Kemudian harokat yang ini itu sebagai harokat terakhirnya. Kemudian karena ini sudah digabung, maka sebelahnya ro. Ro-nya aslinya sukun. Kemudian begini. Nah, ini secara bacaan nggak bisa dibaca, Bu. Ya, nggak bisa dibaca ya. Kan kalau tasjid itu harus hidup sebelumnya. Maka harokat ini yang bergeser ke depan dia. Menjadilah dia doma. Jadi sebenarnya harokat doma ini adalah harokat milik si dal huruf kedua. Yang dia bergeser ke menjadi huruf pertama gitu. Ya, jadi ini hasilnya seperti ini. Nah, ini ketika dipasifkan, di mana pasif itu rumusnya adalah, ini aktifnya, pasif itu adalah rumusnya menjadi ininya doma, ininya fathah. Jadi di sini ininya, ini doma, ini fathah. Ini huruf kedua akar kata yang fathah. Di mana huruf kedua akar kata di sini yang mana, Bu? Yang ini. Sudah bergeser tadi kan yang ini kan? Nah, menjadinya gini. Ini yu, ini menjadi fathah. Nah, jadinya yuroddu. Ketika pelakunya hum, sehingga ditambahin nggak berubah dia. Ininya nggak berubah, tetap seperti itu. Yurodduna. Jadi tasjidnya di sini tasjid akar kata, bukan tasjid pola. Saya rada berjuang melawan hujan, suara hujan ini jadinya. Mbak Wati ulang tadi kenapa jadi yarudu jadi yurodu? Gimana, Bu? Yarudu. Oke, saya ulang ya, Bu ya. Saya ulang, Bapak Ibu, saya ulang. Sempet blank. Ini kan akar kata kembar ya, Bapak Ibu. Nah, akar kata kembar aslinya kan KKN-nya gini, roda. KKSAD-nya dari kamus. Ya, rudu. Oke, ya rudu. Nah, berdasarkan teori yang kita tahu, KKSAD pasif rumusnya apa, Bu? Kalau pola fa'ala. Pola fa'ala. Jadi kalau ya, bentar. Kalau KKSAD aktif, pola fa'ala itu kan ada 3 ya. Fa'ala, apa ya, fa'alu, yaf'ilu, dan yaf'ulu. Tapi kalau pasif itu hanya ada 1, yaitu apa? Alu. Nih, cirinya di sini, Bu. Cirinya di sini perbedaannya. Dindoma, dianya, sama huruf kedua akar katanya fathah. Itu ciri dari KKSAD pasif. Oke, Bu. Nah, kalau di sini nggak kelihatan kan, Bu, harokat huruf kedua itu di mana gitu kan? Karena ini kan huruf pertama, ini huruf kedua, sama huruf ketiga kan, Bu? Dalnya itu. Nah, saya jelaskan ureannya. Ureannya seperti ini, Bu. Ureannya ya. Ya rudu itu aslinya itu gini, Bu. Kalau ngikutin pola kalau diure ya, seandainya ini ro-nya itu kita dalnya kita ure, rodada. KKN-nya rodada misalkan. Maka yurdudu. Enggak, yurdudu. Ini doma kan benar, Bu Indah? Iya. Ya, doma ya. Berarti yurdudu. Kok yurdudu sih? Yardudu ya, yardudu. Nah, kenapa jadi yaruddu itu begini? Kalau ada akar kembar ya, Bu ya, itu tuh digabung jadi satu penulisannya. Menjadi gini, dal. Ditasjidkan. Kemudian harokat dia ngambil yang mana? Ini kan kata terakhir, ini kan huruf terakhir ya, Bu ya. Huruf terakhir itu ya harokatnya ngambil terakhir ini. Jadi apa, Bu? Doma. Karena ini sudah gabungan 2, maka sudah jadikan 1 ya. Maka sebelumnya apa? Ro sama? Ya, jadinya gini ya, yardu. Kan nggak bisa ya, Bu ya, yardu itu ya. Iya, tasdid. Nah,
nggak bisa dibaca, nggak ada gitu loh. Sebelum tasdid itu hidup hurufnya gitu. Maka huruf ini Bu itu yang bergeser ke depan. Ya, Ke ro sini. Jadilah ro itu doma. Sehingga ro itu huruf pertama tapi harokatnya milik siapa Bu? ya, huruf kedua. Milik huruf kedua. Jadi harokat huruf kedua itu ada di huruf pertama bergeser. Bisa dipahami Bu? Sehingga ini harokatnya harokat. Ini nih Bu. Harokat huruf kedua. Si harokatnya mau miliknya huruf kedua. Milik huruf kedua. Bisa dipahami ya Bu ya? Iya. Ya, jadi titipan harokat dari huruf kedua. Nah, di sini huruf keduanya kan fathah ya Bu ya? Iya. Maka kalau mau kita rubah, ini KKSAD, KKSAD aktif. Kalau dirubah ke KKSAD pasif, depannya kan U. U ya Bu ya? Kemudian habis itu ro. Nah, ro-nya kan di sini tadi harokat milik huruf kedua ya Bu ya? Di mana harokat huruf kedua tuh apa Bu? Fathah. Gitu. Jadi yang berubah itu maksud saya hurufnya ini nih. Apa harokatnya ini nih? Bisa dipahami? Bisa. Susah nggak Bu ditangkapnya? Bisa dikit. Insya Allah Bunda. Sedikit berlibet. Sebenarnya nggak ribet sih Bu. Berlibet. Jadi intinya gini aja deh Bu. Daripada ibu ini ya bingung prosesnya itu, saya tekankan begini aja. Begini aja. Ini roda. Ya. Kemudian di situ apa? Ya. Ya, rudu. Ya, rudu. Oke. Untuk akar kembar ibu-ibu, harokat huruf kedua akar kata itu ada di huruf pertama. Jadi ini adalah harokat Huruf kedua. milik huruf kedua sebenarnya. Yang dititipkan di huruf pertama. Ngerti nggak Bu maksud saya? Iya. Nah, sementara rumus KKSAD pasif itu kan alu. Di mana perbedaannya dengan KKSAD aktif apa Bu? Ini doma. Ini fathah. Berarti kan kita bentuknya gimana Bu? Ya-nya doma. Ya Bu ya? Kemudian huruf keduanya fathah Bu. Huruf kedua harokatnya ini kan Bu, ro ini kan? Nah, ro-nya tuh jadi fathah. Itu Bu maksud saya. Hanya O-nya. Iya. Coba Ibu coba dicek haba itu apa Bu? Haba. Hababa. Maksud saya KKSAD-nya apa? Ibu mah kalau pola af'ala Bu. Ya, fa'ala yahibu. Kalau fa'ala apa? Yahibu. Bentar, saya cari dulu. Habba. Habba, yahibu ya Bu ya? Yahibu. Bu. Oke. Saya mau nanya Bu, ini huruf kedua akar katanya harokatnya apa Bu? Oh, kasroh. Kasro ini. Kan tadi harokat milik huruf kedua itu dititipin di huruf pertama. Harokat milik huruf kedua dititip ke Huruf pertama. Itu Bu. Jadi ini itu adalah harokat huruf kedua. Dimana kalau mau dipasifkan yang berubah itu kan huruf keduanya Bu. Nah berarti kan ini ibu ya, ini jadi yu. Nah si H ini huruf kedua kan? Maksudnya ini dia huruf pertama tapi harokatnya itu huruf kedua. Huruf kedua. Gitu. Bisa dipahami nggak Bu? Jadi yuhabbu. Iya. Mbak Mati tulisan bawahnya dikasih itu tuh Mbak. KKSAD pasifnya.
Oh iya, Kak betul. SAD pasif. Ini kakak SAD Asik. Aktif. aktif. Ini Oke. kakak SAD Pasif. pasif. Bu Kodar. Gitu. Oh, lah. Oke, apalagi? Coba Mada, coba dilihat Mada biar langsung itu 5 menit Mada, lagi ya. Mada coba. Tapi Apa Mada? baterai laptop Bu Wati, Bunda Wati yang itu. Ya. Nada. Mada apa? Ya mudu ya. Harus lihat kamus Bu ya. Tebak-tebak ya, udah boleh tebak-tebak. Jangan dicoba-coba. Sekarang-sekarang nggak Mada. boleh. Ya, Mada. Nanti kalau salah saya yang disalahin kalau nggak lihat kamus. Coba di mana Bu? Halaman berapa Mada? Ada 413. 413. Ya mudu. Halaman 413 Bunda Wati. Ya 413. Oke, 413 Mada. Ya. 413 Ya. Mada. Ya Ya mudu. mudu, ya kan? Ya. Mada itu ya mudu, ya mudu. Ya. Kalau ditanya harokat huruf kedua akar katanya apa? Doma. Doma. Berarti ini kakak SAD aktifnya. Pasifnya yumadu. Aktif. Berarti apa? Yumadu. Yuhab. Betul. Yumat. Nah, jadi yang berubah itu ya, Harokat. yang berubah adalah harokat huruf kedua akar kata. Di mana harokat huruf kedua akar kata untuk akar kembar itu dia adanya di huruf pertama. Dia nempelnya di huruf pertama. Miliknya si ini sebenarnya, tapi di sini milik harokat dal yang kedua. Jadi kan ini kalau diuraikan madada. Jadi madada gitu. Madada. Nah, miliknya si ini loh, Bu. Sindoma ini miliknya ini sebenarnya. Tapi dititipin ke mim gitu. Kayak di sini nih, Bu. Ini kan sebenarnya rodada. Ya, rodada. Jadi rodada gitu. Ini doma ini tuh miliknya dak yang ini nih, Bu, sebenarnya. Dak yang ini. Tapi titipin ke ro gitu. Bisa dipahami, Bu? Iya. Kenapa dititipin? Karena bergabung tasjid aslinya sukun ini, Bu. Aslinya sukun. Aslinya sukun ini sebenarnya. Kalau ngikutin pola KKSAD aslinya sukun. Ya, sukun. Tapi kan nggak bisa, Bu, sukun dibaca kalau sebelahnya tasjid. Maka harokat sidal ini titipin ke situ. Jadilah ya rudu gitu, Bu. Gitu, Bu. Iya. Ya. Nanti, Bu, kalau sudah ketemu itu gampang banget gininya, Bu. Misalkan ya, sudah ketemu ini kan KKL-nya roda, misalkan ya tadi roda. KKSAD-nya apa tadi ya? Iya, Rudu. Nah, ini KKSAD apa namanya? Pasif. Aktif. Nah, nanti KKSAD pasifnya apa, Bu? Yurodu. Nah, yurodu ya. Kemudian, Bu, KBPA-nya tinggal rubah ya jadi mu. Muradu. Iya. Jadi apa? Muradu. Muridun. KBPA. Muridun. Kalau KBPP-nya murodun. Ya, nanti kita bahas ya lain kali ya. Nanti kita bahas lain kali. Waktunya sekarang udah. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Akar kembar. Kenapa, Bu? Mu-nya kan panjang itu, Bunda ya. Nanti kita bahas, Bu. Nanti kita bahas. Ini kan masalahnya akar kembar. Akar kembar. Saya stop karena itu kalau akar kembar itu butuh pemikiran yang ini waktunya nggak cukup. Iya, kita nitip ke dia terus dia pun nganterin ke rumah kita. Dia dari Pak. Oke, sudah cukup ya Bapak Ibu ya? Iya. Ya. Oh, ada di foto dulu, Bu. Bapak Ibu. Di foto.
besok kita izin sama Buya ya, Pak Ya, Bun. Helmi. Ya. Oh. Kalau misalkan memungkinkan Ya. ya kita masuk, kalau nggak memungkinkan Ya. ya nggak apa-apa. Ya. Semuanya. Oke, Bapak Ibu. Hari ini rada berat karena suaranya hujan deras, Bu. Nggak dengar sini, Jadi Bunda Wati. sayanya terengah-engah. Nggak kedengeran hujannya. Masa teriak-teriak ya. Terengah-engah sayanya teriak-teriak melawan suara hujan. Terima Iya. kasih banyak ilmunya Bu Wati. Oke, ya sama-sama Bu Indah. Makasih banyak juga Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan besok ya, hari Jumat. Nanti saya siapkan. Banyak sebenarnya termasuk Pak Hadril minta request untuk membahas surat Al-Fatihah. Oh iya. Nanti kita Ya. ya Pak Hadril ya. Oh, Ya, pas benar, asli Bu Wati. Wati. Ya. Terus Pak Yayan minta request membahas yang apa tuh yang itu Bu yang kemarin tuh Pak Hadril. Apa ya? Ya itu apa tuh yang surat 9 Nah, itu juga seru juga untuk dibahas. Pak Yayan tadi mempertanyakan itu. Ini Latazan. Suaranya kita bahas nanti ya. Kemudian buku seru banget buat dibahas juga ya. Saya tutup atau buku kalau putus-putus kalau gitu. Iya. Putus-putus. Ya, jadi ada tiga ini yang masuk ke saya. Ya. Buku Qadar seru ibu-ibu untuk dibahas nanti yang buku Qadar itu, kemudian yang Pak Yayan yang tadi ya, yang Nasfaan, kemudian Pak Hadril minta untuk dibahas Al-Fatihah. Oke, kita nanti di grup ya Bapak Ibu ya, ininya ya, jadi apa enggaknya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kalau saya kurang maksimal karena cuacanya sedang ini banget, berisik ini tuh di sini. Cuacanya berini dengan geledek dan hujan. Bapak Ibu, mungkin cukup ya sampai di situ. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak Ibu, ya mohon maaf kalau ada ya, kita tutup dengan doa khatam Al-Qur'an ya, istighfar 3 kali. Istighfar 3 kali doa khatam Al-Qur'an ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Kita baca doa khatam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati. Terima kasih Bu Wati. Sama-sama.